Para ibu dan bapak, suster, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, saudari-saudaraku seiman di dalam Kristus. Pada hari ini, Minggu Paskah ketiga, dan hari pertama bulan Maria, bulan Mei, kita menyambut Hari Pekerja atau Hari Buruh Internasional. Kita diajak untuk merenungkan tema bekerja untuk mewujudkan martabat manusia. Kisah penampakan Yesus yang bangkit, yang baru saja kita dengarkan, dibacakan, rasanya dapat membawa kita untuk masuk ke dalam perenungan itu. Kita semua tahu ada banyak kisah mengenai Yesus yang bangkit dan menampakkan diri. Tetapi kisah yang tadi kita dengarkan sangat berbeda dibandingkan dengan kisah-kisah yang lain, dan dalam hal itu sangat istimewa. Inti pesannya, kalau diringkas, ada dua. Yang pertama, Yesus yang bangkit menampakkan diri, artinya hadir, mendampingi, mengarahkan pribadi-pribadi yang bekerja. Dan yang kedua, pekerjaan kita sehari-hari, apapun itu, kalau dilakukan sesuai dengan arahan Yesus, adalah sumbangan kita yang nyata, sesederhana apapun bagi karya Allah. Mengapa kita dapat sampai ke kesimpulan itu? Kita coba lihat kisahnya lebih teliti. Menurut kisah ini, Petrus dan kawan-kawan sesudah mengikuti Yesus sebagai pengikut lingkaran pertama, sudah kembali ke pekerjaan semula sebelum mereka dipanggil oleh Yesus, yaitu pekerjaan sehari-hari menangkap ikan. Sudah tidak pikir lagi rupanya mengenai mengikuti Yesus karena Yesus sudah tidak ada di antara mereka. Itulah yang dikatakan oleh Petrus kepada keenam kawannya, "Aku pergi menangkap ikan." Ikan sungguh-sungguh, bukan manusia, ikan. Dan yang lain berkata, "Kami pergi juga dengan engkau." Silahkan membayangkan keadaan Petrus yang sesudah mengikuti Yesus sekian lama, tidak ngerti lagi akan bekerja apa, kembali ke pekerjaan sehari-hari sebelum mengikuti Yesus. Ternyata pada waktu mereka menangkap ikan, Yesus yang bangkit ada di situ, meski mereka tidak mengenalnya. Yesus bertanya kepada mereka, apa mereka mempunyai lauk pauk? Apakah mereka punya ikan? Mereka tidak punya karena mereka tidak menangkap apa-apa selama mencari ikan itu. Lalu Yesus mengarahkan mereka dengan berkata, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu." Dan mereka mendapat banyak ikan. Sesudah ikan dibawa ke darat, Yesus berkata kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap." Sementara itu, Yesus sudah menyediakan api arang, dan di atasnya ada ikan dan roti. Dan kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Mari sarapanlah." Artinya, hasil kerja Petrus dan kawan-kawan
menambah sesuatu kepada yang sudah disediakan oleh Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, tadi saya mengatakan bahwa Yesus yang bangkit menampakkan diri dalam kegiatan sehari-hari. Karena Petrus dan kawan-kawan adalah pencari ikan, maka Yesus hadir di tempat orang mencari ikan. Rupa-rupanya mereka bekerja di perusahaan ikan Zebedeus, orang tua kedua murid itu. Seandainya Petrus itu adalah seorang petani, kiranya ia juga hadir di dunia pertanian. Dan seperti halnya dia mengarahkan Petrus dan kawan-kawan, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Seandainya Petrus adalah seorang petani dan teman-temannya adalah petani, saya bayangkan Yesus juga memberikan arah kepada pekerjaan pertanian itu. Dan seandainya Petrus itu adalah seorang pegawai pemerintah, Yesus juga akan datang ke dunia pemerintahan dan memberikan arah agar pekerjaan pemerintahan itu berhasil. Dengan pengarahan Yesus, pekerjaan Petrus sebagai petani ikan berhasil. Demikian juga dengan pengarahan Yesus dalam tanda petik, dalam arti yang seluas-luasnya, pekerjaan apapun akan berhasil. Kehadiran Yesus yang bangkit di dalam berbagai macam urusan sehari-hari, dengan memberikan arah itulah yang akan membuat pekerjaan itu berhasil. Artinya mempunyai makna yang lengkap. Pertanyaan yang terakhir muncul, apa artinya suatu pekerjaan itu berhasil dan mempunyai makna yang lengkap? Salah satu jawaban yang dapat kita renungkan adalah ini. Menurut keyakinan iman Kristiani, keyakinan kita, manusia yang bekerja itu terdiri dari badan, jiwa, dan roh. Itulah yang namanya antropologi Kristiani. Oleh karena itu, ketika kita bekerja, ketika unsur di dalam diri manusia itu mesti dipertimbangkan. Yang pertama, dengan bekerja, seseorang mencari nafkah agar kebutuhan-kebutuhan jasmaninya terpenuhi. Paling jelas, mencari nafkah. Yang kedua, dengan bekerja kita juga memenuhi kerinduan jiwa kita. Kerinduan jiwa kita di dalam bekerja itu akan terpenuhi kalau melalui pekerjaan kita mampu mengaktualisasikan diri kita, bekerja sesuai dengan pilihan kita, bekerja sesuai dengan cita-cita kita. Tetapi tidak jarang karena kompleksitas masalah bekerja, kurangnya lapangan kerja, terbatasnya kemampuan dan sebagainya, tidak sedikit dari antara kita yang terpaksa melakukan pekerjaan yang tersedia, yang tidak sesuai dengan pilihan kita. Dan dengan demikian bukan menjadi kesempatan bagi kita untuk mengaktualisasikan diri. Sebatas mencari nafkah karena bekerja di dalam bidang yang tidak kita cita-citakan. Misalnya, kita ingin bekerja di dalam bidang pendidikan, tetapi karena terpaksa tidak ada lapangan sebagai pekerja pendidikan, kita terpaksa melakukan pekerjaan
apapun yang tersedia. Tetapi yang ketiga, itulah yang akan memberikan makna kepada pekerjaan kita. Apapun itu, kalaupun kita terpaksa bekerja dalam pekerjaan yang tidak kita inginkan. Yaitu sebagai orang beriman, kita diundang bekerja untuk memenuhi kerinduan rohani kita. Itulah yang di dalam kisah penampakan Kristus yang bangkit dilakukan oleh Petrus dengan memberikan sebagian hasilnya kepada Yesus. Yesus sudah menyediakan lauk pauk dan roti. Tetapi Petrus masih diminta untuk menambahkan sesuatu, sehingga kebaikan bersama, kepentingan bersama itu menjadi semakin terpenuhi. Dalam bahasa gereja, pekerjaan apapun yang kita lakukan, kalau kita memberi makna rohani, lalu itu bermakna dalam rangka doa kita sehari-hari, datanglah kerajaan-Mu. Marilah kita saling mendoakan agar pekerjaan apapun yang tersedia bagi kita, sederhana, hebat, apapun, menjadi kesempatan bagi kita terutama, selain untuk mencari nafkah, selain untuk mengaktualisasikan diri kita, kita selalu ingat dengan bekerja, apapun pekerjaan itu, kita ikut serta di dalam karya Tuhan. Dan itulah wujud doa kita setiap hari, datanglah kerajaan-Mu. Semoga inspirasi iman ini menjadi kekuatan bagi kita untuk giat terus bekerja, dan dengan demikian dapat mempersembahkan pekerjaan kita bagi kemuliaan Tuhan dan bagi kebaikan bersama. Dengan keyakinan dan harapan itu, marilah kita lanjutkan ibadah kita.